Halo semuanya, salam bahagia. Kali ini dalam video saya sedang mengerjakan tugas 1.3.A8 tentang koneksi antara modul. Modul 1.3. Dalam hal ini saya akan merefleksi rencana manajemen perubahan dalam menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Ini adalah tugas CGP angkatan ke-7. Nama saya Ris Magdalena. Nah, yang pertama saya akan merefleksi dan mengaitkan. Pertanyaannya yang ada di LMS adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan KHD dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Nah, ketika saya hendak merefleksi dan mengaitkan pertanyaan yang ada di LMS yang pertama ini, maka dalam materi yang sudah dipaparkan, baik secara pertemuan di Google Meet, yaitu LMS, maka saya mencoba merefleksikan pemahaman saya dalam modul 1.3 yang berkaitan dengan peran saya sebagai pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, merefleksi atau kaitannya dengan diantaranya yang pertama, seorang pendidik itu memiliki peran dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Karena kita ketika memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita seorang pendidik ini sebagai atau seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan para peserta didik ini seperti biji tumbuhan. Jadi tugas kita menyemai, menanam biji. Ini menjadi tugas utama seorang pendidik, agar benih tersebut dapat bertumbuh menjadi tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu yang kedua yaitu proses pembelajaran. Jadi refleksi saya dalam modul 1.3 ini adalah proses pembelajaran akan berpihak pada peserta didik. Apa artinya? Artinya dalam proses menuntun setiap peserta didik, maka mereka diberikan kebebasan, namun tetap dalam arahan pendidik, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan tetap mereka akan menemukan merdeka belajar. Ini adalah refleksi 1 dan 2 dalam modul 1.3. Dan yang ketiga, yaitu seorang pendidik harus memiliki keterbukaan, kesiapan, kesigapan dalam perubahan yang akan terjadi. Karena kita tahu zaman itu akan terus berkembang ya. Berkembang untuk maju ke depan, bukan kembali ke belakang. Nah, oleh sebab itu diperlukan kesigapan seorang pendidik dalam menghadapi perubahan zaman. Tetap konsisten dan terus maju dalam mendidik anak bangsa, namun tetap selaras dengan profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Apa saja karakter yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinakaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi ini adalah karakter yang harus dimiliki setiap peserta didik yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua yang ada di LMS, yaitu revisi dan rumuskan visi. Nah, pertanyaannya adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang
yang membacanya. Jadi kita diinfokan atau dituntun untuk membuat visi, tapi kita mampu untuk merevisi dan merumuskan. Nah, revisi dan rumusan visi saya yang pertama dalam pertanyaan yang kedua di LMS adalah, dalam merumuskan sebuah visi, saya memerlukan pandangan atau paradigma dengan cara melakukan pendekatan agar tetap tepat sasaran. Jadi saya memerlukan paradigma terlebih dahulu ketika saya hendak merumuskan visi atau merevisi visi. Pandangan atau paradigma yang tepat sasaran. Nah, ketika saya hendak memerlukan pandangan atau paradigma yang tepat, maka saya menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Ketika saya menggunakan inquiry apresiatif, maka akan memunculkan potensi yang mendukung terlaksananya visi yang saya hendakkan atau yang saya inginkan. Lalu yang ketiga, dalam merevisi dan merumuskan visi, saya juga memerlukan lingkungan yang luas, fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran peserta didik, serta lokasi sekolah yang strategis. Nah, inilah yang akan mendukung ketika saya hendak merumuskan visi. Nah, ketika saya sudah merumuskan visi saya, merevisi visi saya, maka saya memiliki pengharapan baik kepada peserta didik dan sekolah. Apa pengharapan saya kepada peserta didik? Harapan saya kepada peserta didik adalah saya memiliki pengharapan kepada mereka bahwa dengan adanya profil pelajar Pancasila, maka akan mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkompeten. Lalu pengharapan saya kepada sekolah adalah saya berpengharapan bahwa menjadi sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik, karena adanya fasilitas yang mendukung kegiatan peserta didik. Sehingga peserta didik ini sangat betah untuk tinggal di sekolah. Lalu adanya juga para guru yang memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, sehingga dapat berdampak kepada peserta didik. Lalu harapan inilah yang akan membantu saya dalam merumuskan sebuah visi. Dalam melaksanakan visi tidak semudah membalik kita telapak tangan. Diperlukannya tahapan-tahapan dan proses sehingga terwujudnya harapan yang tadi saya sampaikan. Dan melalui tahapan demi tahapan lalu dievaluasi kembali sehingga terwujudnya visi yang tepat. Nah, ketika saya melakukan pendekatan IA atau inquiry apresiatif, maka dalam pendekatan inquiry apresiatif saya hendak mewujudkan peserta didik yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Yaitu dengan adanya akses internet yang mudah diakses. Jadi ketika adanya internet, ketika adanya tadi fasilitas sekolah yang mendukung pembelajaran peserta didik, letak sekolah yang strategis, nah maka hal inilah yang akan membuat harapan visi yang tadinya saya lakukan, saya rancang, saya rumuskan, itu dapat terwujud. Oleh sebab itu, dalam proses belajar mengajar pun sudah tidak akan mengalami kesulitan ketika adanya akses internet. Contoh adanya gambar-gambar, data-data, atau mungkin materi-materi pembelajaran dari YouTube, Canva, ini akan membuat lebih menarik lagi. Oleh sebab itu saya terpikir bagi saya dalam mewujudkan paradigma inquiry apresiatif adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kreatif, berinovasi sesuai dengan kodrat zaman dan alam. Jadi ini menjadi pendekatan inquiry apresiatif saya.
Saya hendak visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, yaitu tadi karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif juga, berinovasi juga, tapi sesuai dengan kodrat zaman dan alam peserta didik. Jadi ini adalah pemaparan dari saya berkaitan dengan tugas dalam 1.3.A8 koneksi antara modul merefleksi rencana manajemen perubahan dalam menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Jadi dengan ini visi yang saya rancangkan, yang saya rumuskan, semoga dengan pendekatan inquiry apresiatif dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter, yaitu dengan karakter profil pelajar Pancasila, lalu kreatif, berinovasi sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya. Baik, sampai jumpa dalam video materi tugas selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.